kita telah siap siaga ini, tim dari calon guru penggerak kita. Ada Bu En, Bu Dina dan Bu Anita. Insya Allah siap berbagi ilmu dengan kita semua. Kita juga insya Allah siap untuk menyimak ilmu-ilmunya. Insya Allah Ibu Bapak semua, kita batasi waktu materi dari guru penggerak kita itu sampai jam 10.15. Jadi sampai jam 10.15 insya Allah optimal ya. Nanti akan disampaikan paparan, kemudian langsung berlanjut dengan tanya jawab ya. Nah, sesi ini pun nanti akan langsung dibawakan oleh tim dari guru penggerak. Untuk itu saya undur diri, nanti terakhir akan menutup, kemudian doa. Sesi ini saya serahkan sepenuhnya kepada Bu En dan tim. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu Ibu Bapak. Bu En, Bu Anita, Bu Dina dipersilakan. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dede yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk sharing informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang semangatnya tidak pernah kendor memajukan SMA Negeri 2 Majalengka dari berbagai sektor dengan standar-standar yang terukur. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu tenaga administrasi sekolah yang kami hormati dan kami banggakan juga. Kami bertiga di sini diberi tugas oleh kepala sekolah yang memang sudah terprogram dalam rangkaian tugas dalam pendidikan guru penggerak bahwa kami harus sharing informasi yang kami dapatkan dalam pelatihan. Sebelumnya kami mohon maaf tanpa bermaksud menggurui. Kami berbicara di depan guru-guru hebat dan jauh lebih memiliki pengalaman yang telah makan asam garam dunia pendidikan. Yang kami share ini sebenarnya sudah Bapak Ibu pelajari baik itu di S1 maupun di S2, dan juga untuk Bapak Ibu guru yang rajin literasi dalam bidang pendidikan. Jadi ini bukan hal yang baru sekali ya. Walaupun ada mungkin hal-hal yang agak baru, tapi itu sedikit sekali yang barunya. Jadi kita di sini merefresh kembali. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya akan menyampaikan bahwa kami diberi tugas untuk sosialisasi modul 1. Materi yang akan di-share ini terdiri dari 4 submodul. Modul 1.1 akan disampaikan oleh Bu Gina tentang filosofi dan refleksi pembelajaran. Modul 1.2 akan disampaikan oleh Bu Anita tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 akan disampaikan oleh saya sendiri tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4 akan disampaikan secara berkolaborasi bertiga tentang budaya positif. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Silakan untuk modul 1.1 Ibu Gina. Terima kasih kepada Ibu En yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pemaparan materi. Bismillahirrahmanirrahim.
Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dan Ibu semua. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak dan Ibu. Di sini saya hanya akan sharing sedikit dengan materi yang telah saya dapatkan di modul 1. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan adalah materi filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah tidak asing lagi dengan sosok yang ada di layar ini. Beliau adalah Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri ini yang dimiliki menuntut murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi murid tersebut tidak bergantung dengan orang lain. Yang kedua adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai kodrat sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan hidupnya kekuatan kodrat anak. Jadi guru itu bukan menuntut siswa harus seperti ini, tapi kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menuntut siswa dalam menuntut laku kesembuhan pada anak tersebut. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Jadi anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagian bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagungnya itu bukan dari biji yang berkualitas, namun karena adanya pertumbuhan perawatan yang baik, maka biji jagung yang disemai itu akan bertumbuh baik. Namun sebaliknya, jika biji jagung itu berkualitas namun petani itu menanamnya di lahan yang basah dan tidak mendapatkan pengairan atau cahaya yang juga serta tangan yang dingin petani tersebut, maka biji jagung itu tidak bisa tumbuh dengan optimal. Jadi dalam di sini guru menuntut siswa, jadi anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan tersebut harus tetap dalam pengarahannya. Jadi siswa diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik itu tidak melepas begitu saja. Kita harus tetap menuntut ke arah supaya anak-anak itu bisa menjadi lebih baik lagi. Sedangkan pembelajaran berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murni di Indonesia Barat itu pasti memiliki perbedaan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur. Dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian
dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosial, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan menjadi kemerdekaan orang lain. Pada dasarnya, anak itu dilahirkan dikonotasikan bukan semulai kertas kosong, namun mereka itu kertas yang sudah diisi penuh, namun masih buram, gitu. Tulisannya itu masih buram. Nah, pendidikan di sini berkewajiban untuk menebalkan yang buram-buram tersebut, gitu. Bagaimana? Yang buram-buram tersebut kita beri praktik baik supaya lebih tebal lagi, lalu yang untuk menghasilkan budi pekerti yang baik. Namun bagaimana dengan budi pekerti yang tulisan yang kurang baiknya? Maka dibiarkan saja, bahkan pendidik itu diusahakan harus membuat tulisan yang buram semakin buram. Mungkin cukup sekian pemaparan modul 1.1. Saya kembalikan lagi ke moderator. Menjawabnya. Tadi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang berlanjut ke modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Silakan Bu Anita. Terima kasih pada moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk memohon maaf. Adanya kami di sini berulang kali tidak untuk menggurui Bapak Ibu guru yang ada di sini. Saya hanya ingin menyampaikan pemahaman yang belum seberapa gitu, dibandingkan pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini semuanya, yang pastinya jauh lebih banyak dibandingkan kita yang ada di sini. Saya akan menyampaikan nilai dan peran guru penggerak. Di sini kita itu seyogianya sebenarnya semuanya sudah menjadi guru penggerak. Namun kita terkadang tidak menyadari hal tersebut gitu. Ya. Otomatis ada yang kita di sini untuk tadi merefresh kembali. Sebagai manusia, kita di sini memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan dasar bertahan hidup ataupun survival. Bertahan hidup di sini otomatis kita mesti makan, minum dan lain sebagainya. Nah, ini mesti ada di kebutuhan kita. Yang kedua adalah kebutuhan untuk diterima, love and belonging. Jadi semua orang di sini perlu adanya cinta, kasih dan sayang dari kita sebagai guru kepada muridnya, dan sebaliknya dari murid kepada guru-gurunya gitu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kebebasan, yaitu freedom. Kebebasan di sini maksudnya adalah kita itu perlu mandiri, otonom atau memiliki suatu pilihan gitu. Jadi pilihan di sini tidak bisa dipaksakan, mesti A, B atau Z gitu. Otomatis manusia memiliki kebebasan. Yang berikutnya adalah kesenangan, fun. Jadi jangan sekedar tadi hanya makan, hanya dapat cinta kasih sayang dari kelilingnya. Kita pun mesti fun, mesti happy. Agar apa? Agar kita dapat memberikan praktik baik kepada lingkungan sekitar kita. Yang berikutnya adalah berupa kekuasaan ataupun power. Nah, kekuasaan di sini kita sebagai pendidik mesti memiliki suatu kompetensi yang sangat baik untuk dijadikan tolak ukur kepada peserta didik gitu. Ya, yang menjadi terampil, berprestasi dan lain sebagainya. Nah, kebutuhan tersebut mesti dimiliki oleh setiap guru maupun peserta didik agar dapat mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, kemudian bergotong royong,
dan bertingkat global, kemudian bernalar kritis dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila yang sering kita dengar gitu ya. Dan ini pun sebenarnya sudah dari awal sudah ada gitu. Nah, profil pelajar Pancasila di sini diketahui sebagai pedoman untuk pendidikan yang ada di Indonesia salah satunya. Tidak hanya untuk kebijakan pendidikannya saja, melainkan adanya diharapkan untuk menjadi pegangan untuk para pendidik, yaitu kita sendiri, dalam mengembangkan suatu karakter peserta didik untuk dalam forum kecil, salah satunya di dalam kelas. Kemudian pelajar Pancasila di sini pula berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk dapat menciptakan profil pelajar Pancasila di sini diharuskan seorang guru memiliki nilai dan peran guru penggerak. Yang tadi sebenarnya kita sudah bergerak gitu, cuma lebih di push lagi. Nilai guru penggerak di sini terdapat 5. Di antaranya di sini ada mandiri. Mandiri di sini secara sederhana menggambarkan semangat guru untuk terus belajar sepanjang hayat, harus mampu bergerak melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan memulai perubahan. Dalam membawakan perubahan positif, perlu memahami psikis, fisik, etis, estetis manusia dan pedagogisnya. Guru penggerak di sini yang mandiri mesti memiliki daya lenting ataupun disebutnya fleksibel terhadap perkembangan zaman gitu. Jadi apalagi dengan perkembangan zaman sekarang yang sangat cepat gitu, jika tidak memiliki daya lenting kita akan kesulitan. Kemudian yang kedua dan nilai guru penggerak adalah kolaboratif. Pengalaman belajar dan bekerja dengan rekan sejawat adalah pengalaman tak ternilai dan sering lebih penting daripada belajar dengan para ahli sekalipun. Nah, kolaborasi bersama guru ini kesempatannya sangat mudah karena di sekeliling kita gitu. Nilai kolaboratif berarti guru di sini senantiasa membangun daya sanding dan memperhatikan pentingnya saling tergantung satu sama lain. Nah, hal ini akan mampu membangun rasa saling percaya dan saling menghargai serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan sekolah, sehingga yang tumbuh saling mengisi dan melengkapi. Yang berikutnya adalah nilai reflektif. Nilai reflektif di sini layaknya modal mental yang diharapkan tumbuh peran terhadap guru, bagaimana senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya. Jadi secara aktif mencari umpan balik dan bisa menilai diri sendiri dengan objektif. Nah, reflektif di sini harus menjadi kebutuhan yang bermakna yang biasanya kita lakukan setelah sesi pembelajaran selesai. Bisa dilakukan nantinya modalnya refleksinya 4P gitu. Bisa secara lisan ataupun mungkin menggunakan aplikasi di Padlet dan sebagainya. 4P di sini yaitu nanti kepada anak menanyakan peristiwa jadi setelah pembelajaran berakhir gitu. Paparan objek berdasarkan pengalaman nyata atas apa yang sejauh ini telah dialami. Misalnya, apa kendala yang dihadapi oleh peserta didik ketika pembelajaran, apa hal baik yang diterima, itu reflektif maksudnya. Kemudian keperasaan, apa yang dirasakan setelah mengikuti proses pembelajaran. Contohnya apa yang dirasakan ketika menghadapi kendala dalam suatu permasalahan yang ada dalam kelas. Berikutnya adalah pembelajaran. Di sini pembelajaran mungkin telah membawa makna baru yang salah satunya contohnya apa yang saya pelajari dalam proses pembelajaran, kemudian apa hal baru yang saya ketahui gitu. Dan yang keempat terakhir adalah penerapan untuk kedepannya setelah kita mendapatkan materi peserta didik tersebut. Diharapkan peserta didiknya itu sudah mulai bukan hanya teori, hanya sekedar teori saja, dan mereka pun bisa mempraktekannya di kehidupan nyata. Jadi itu saya sering ulang-ulang di kelas itu, teori itu akan nol ketika tidak ada praktek dari kalian. Jadi itu terus berulang.
yang diharapkan mereka praktek baiknya mereka laksanakan dan praktekkan di kehidupan nyata. Kemudian yang berikutnya adalah inovatif. Di sini karena di tengah perkembangan zaman dan realitas, situasi yang dihadapi pandemi pendidik semakin tidak ada yang ditebak gitu, tidak pasti, kompleks dan ambigu. Otomatis guru di sini mesti adanya suatu inovasi gitu. Jadi tadi kembali lagi mesti memiliki daya yang lenting. Jadi bukan hanya sekedar tubuh saja yang lenting, melainkan pendidikan pun sama seperti itu gitu. Adanya perkembangan zaman kita masih bisa mengikuti. Dan yang terakhir, semua tadi nilai-nilai yang disebutkan ini bertujuannya adalah berpihak pada murid, yaitu nilai yang mengutamakan guru selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid yang utamanya. Apapun itu yang kita pelajari tentunya adalah kepada murid. Kemudian perannya diantaranya ada menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada modul 1.2 berkenaan tentang nilai dari para guru penggerak. Terima kasih, saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih Bu Anita. Terutama kita ya guru-guru PNS dan P3K, mengisi itu nggak P3K, TRK gitu apa? Oh belum ya. Sebenarnya kita juga sudah melakukan ya, kan suka foto-foto coaching gitu, foto-foto kolaborasi. Berarti kita ini sudah guru penggerak semua. Oke, mungkin berikutnya dari saya yaitu tentang visi guru penggerak. Next, ya visi guru penggerak ini visi adalah sebuah harapan. Kita juga semua sudah melakukan ini ketika tahun ajaran baru ya, masih ingat ketika raker kita menelaah visi misi, kemudian menurunkannya menjadi strategi atau tujuan dulu ya, menurunkannya menjadi tujuan, kemudian kita menentukan strategi bagaimana mencapai tujuan tersebut. Terus tugas kami pada saat di GP kemarin di modul 1 adalah kita harus bisa membuat visi kita gitu. Mungkin saya berbeda dengan Bu Gina, beda juga dengan Bu Anita. Karena saya tidak mau repot gitu, jadi saya mengadopsi visi yang sudah ada di sekolah kita dengan penambahan sedikit, yaitu terwujudnya budaya berprestasi global, berakhlakul karimah, mandiri, bernalar kritis, berkolaborasi, kreatif, dan berwawasan lingkungan tahun 2026. Sekarang visi sekolah kita ada nempel di Kopsis ya. Kita semua kayaknya harus hafal, barangkali nanti di tes. Next. Oke, berikutnya. Mundur lagi, ini paling akhir. Ya. Terus ya. Kalau kemarin kita menurunkan visi, ketika di raker itu menurunkan menjadi tujuan, kemudian strategi untuk mencapai visi tersebut. Kalau di pelatihan kemarin ada yang namanya alur atap dan bagja. Atap dan bagja ini diambil dari strateginya Jawa Barat yang dipakai untuk mencapai visi misi Jawa Barat dari Ridwan Kamil, tetapi diadopsi oleh seluruh Indonesia. Jadi kita bangga sekali ya menjadi warga Jawa Barat, walaupun tentu banyak kepada guru ya. ATAP ini singkatan dari aset awal, tantangan, aksi, dan pembelajaran. Next, bagja berikutnya. Kemudian prakarsa apakah yang akan kita buat melalui kanvas ATAP? Istilahnya itu kanvas ATAP. A-nya yaitu aset awalnya, yaitu saya fokus kepada kolaborasi. Kan di situ ada beberapa visi ya, dan salah satunya adalah kolaborasi. Saya mengambil kolaborasi karena yang terbayang oleh saya untuk pemenuhan tugas CGP saya adalah kayaknya kolaborasi mudah nih gitu untuk dijabarkan. Budaya kolaborasi merupakan salah
satu cita-cita yang ingin dicapai oleh sekolah yang tertulis dalam visi yang tadi ya. Kemudian aset berikutnya adalah kolaborasi guru tingkat rumpun mata pelajaran sudah mulai dilakukan. Kita sering foto-foto, nah itu adalah aset awal. Tinggal kita benerannya aja gitu ya, bukan fotonya saja. Jadi kolaborasinya harus menghasilkan sesuatu. Next, berikutnya adalah tantangan. Tantangannya bagaimana supaya kolaborasi ini benar-benar menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, yaitu Wakasek kurikulum perlu menjadwalkan MGMP tingkat rumpun untuk membuat RPP yang dapat menumbuhkan budaya kolaborasi siswa. Atau dalam kurikulum Merdeka ini RPP dikenalnya menjadi modul aja. Kemudian tantangan kedua, guru melakukan tes diagnostik di awal pembelajaran dan melakukan refleksi di akhir pembelajaran serta melakukan lesson study. Tes diagnostik sudah dibahas oleh Bu Tita waktu IHT kemarin ya. Jadi tes diagnostik itu ada dua, tes diagnostik kognitif dan ada non kognitifnya. Jadi sebelum kita mengajar, saya yakin guru-guru juga sudah melakukan itu gitu. Kita suka tanya-tanya sedikit gitu tentang materi yang akan kita bahas. Nah itu adalah tes diagnostik. Nah untuk nanti mah kedepannya itu teh harus terdokumentasi. Kita kan nanya apa gitu untuk materi ini dalam tes diagnostik. Apakah lisan ataukah tertulis gitu. Kemudian refleksi. Jadi kita membuat laporan lah. Apakah pembelajaran hari itu kita sukses atau tidak? Berapa persen kesuksesannya? Jadi curhat gitu, membuat jurnal seperti itu. Kemudian aksi ya. Berikutnya adalah aksi, yaitu penerapan model pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk berkolaborasi. Kita tahu bahwa kolaborasi ini adalah salah satu kebutuhan skill ABA 21. Jadi sekarang mohon maaf sekali untuk Bapak Ibu guru yang kurang mempercayai muridnya untuk bisa berkolaborasi, kedepannya cari cara bagaimana supaya anak ini bisa berkolaborasi. Memang susah ya, saya juga sudah menerapkan anak itu sulit gitu supaya mereka sama-sama berkolaborasi. Masih ada anak yang mendominasi dan masih banyak anak yang masih pasif. Tapi itu harus kita terapkan karena itu adalah salah satu skill yang harus dikuasai oleh murid kita di abad 21 itu ya. Dan kolaborasi juga atau gotong royong dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat dalam profil pelajar Pancasila. Dan mohon diketahui bahwa profil pelajar Pancasila ini sudah diundang-undangkan. Jadi sudah diresmikan dan akan terus dipakai walaupun ganti menteri. Jadi sudah dibuat undang-undangnya, sudah dikuatkan. Next, pembelajaran. P-nya pembelajaran adalah yang kita inginkan adalah siswa terbiasa berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana kita membuat siswa berkolaborasi kalau kita sendiri tidak berkolaborasi? Jadi maksudnya kita juga berkolaborasi, anak juga nanti akan mencontoh kita kalau kita terbiasa berkolaborasi. Next, nah dari atap tadi diturunkan menjadi lulus dari SMA 2 itu mereka itu terbiasa work in a team gitu ya, terbiasa bekerja dalam tim. Next. Nah inilah tahapan bagja yang diambil dari strateginya gubernur kita membangun Jawa Barat. Next. B-nya itu adalah buat pertanyaan. Nah pertanyaannya next ya, pertanyaannya mengapa siswa kita kurang bisa berkolaborasi? Nah kita itu harus mencari tahu kenapa nih anak tuh, apakah kita observasi atau apa, kenapa anak kita ketika berkolaborasi itu kurang sukses gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, model pembelajaran apa yang dapat melatih budaya kolaborasi? Tindakannya adalah menggali data. Kemudian yang kedua, merencanakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi. Oke, bagja yang berikutnya adalah ambil pelajaran. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat melatih budaya kolaborasi? Tindakannya adalah guru menerapkan budaya berkolaborasi,
mencari contoh nyata guru yang sudah sukses melatih kolaborasi. Kita harus mencari best practice dari mana gitu ya. Adakah guru yang sudah sukses dalam mendidik kolaborasi pada anak. Kemudian yaitu mencari laporan best practice. Next. Bagja, G-nya adalah gali mimpi. Kebiasaan apa yang dapat saya banggakan akan terjadi? Nah, mimpi. Jadi inginnya bagaimana nih gitu budaya di SMA 2 ini, baik guru maupun tas ataupun siswa, yaitu kita itu terbiasa berkolaborasi merencanakan pembelajaran yang dapat melatih budaya kolaborasi pada anak. Kemudian saya ingin terbiasa melakukan lesson study bersama guru lainnya, jadi kita saling mengobservasi pembelajaran kita. Kayaknya harus siap ya, nanti kita saling mengobservasi seperti yang akan dilakukan oleh para penilai ya, dimulai besok. Next. Bab J, jabarkan rencana. Bagaimana nih rencananya supaya lebih terarah lagi? Pertanyaannya, bagaimana agar budaya berkolaborasi pada siswa dapat ditingkatkan? Tindakannya adalah menerapkan model pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah melakukan terobosan dengan cara mengadakan perlombaan kegiatan berbasis kolaborasi. Saya ingat setahun kemarin itu ada program dari Hilo, itu lomba untuk melatih critical thinking menjawab tantangan abad 21 nasional, dan itu juara satunya itu mendapatkan uang dan juga yang kalau diuangkan gitu karena ada laptop, HP dan lain-lain, itu hadiahnya itu 100 juta untuk juara ke-1. Dan juara ke-1 secara nasional tahun kemarin itu diraih oleh SMA Negeri 2 Cirebon. SMA Penabur Cirebon. Next, terakhir, atur eksekusi. Nah, siapa saja yang terlibat dalam penerapan pembelajaran yang dapat melatih budaya berkolaborasi pada siswa? Di antaranya adalah pengasih kurikulum sebagai leading sector, kepala sekolah sebagai supervisor, kemudian gurunya sendiri, juga kepala perpustakaan sebagai pelaksana lomba kegiatan yang melatih kolaborasi kepada siswa. Oke, demikian tentang visi ya, itu adalah modul 1.3. Pertanyaannya ditunda dulu. Kita lanjut ke modul 1.4. Dimulai oleh siapa? Ya, semoga beres dalam 10 menit oleh 20 menit oleh bertiga. Mohon bersabar ya. Sebenarnya materinya banyak sekali ya. Kita tidak bermaksud mengkerdilkan materi, tapi memang banyak sekali. Terus, ya mungkin seperti ini yang bisa kita sampaikan. Oh, udah ada. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi yang terakhir mengenai budaya positif. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan baik sebelum atau sesudahnya dengan murid. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Yang kedua adalah konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya antara guru dan murid tersebut dan sudah disetujui. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah, yaitu guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka. Di sini ada posisi kontrol, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah sebagai teman dan pemantau manajer. Di sini adalah posisi kontrol guru kepada siswa. Yang pertama adalah sebagai penghukum.
cuma menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Mungkin di sini masih berlaku ya sebagai penghukum itu. Ya, jadi terkadang kita itu menghukum siswa itu ketika siswa ada yang melanggar, kita di sini masih menggunakan hukuman, ada punishment kepada siswa. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih giat lagi, lebih dalam lagi. Nah, biasanya yang guru-guru katakan saat di posisi penghukum ini yaitu patuhi aturan saya, kalau tidak awas ya, biasanya menghukum siswa gitu kan, seperti itu. Lalu kamu selalu saja salah gitu, jadi siswa itu ya jadi disalahkan langsung oleh guru tersebut, atau selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, dalam mengumpulkan tugas kita itu kadang pasti kamu lagi yang terakhir gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemungkinan murid itu mungkin di depan kita baik-baik saja gitu ya, tapi murid itu biasanya akan marah atau mendendam, bahkan lebih agresif lagi. Nah, bisa jadi setelah ketika kita di kelas itu mengatakan seperti itu, selalu pasti kamu yang terakhir. Nah, siswa itu duduk, namun biasanya ada hal yang ia lakukan, bisa mencoret-coret bukunya atau mencoret-coret meja yang ada di depannya itu. Lalu yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini, yaitu pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut lagi. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan kesenian yang membuat orang lain atau siswa tersebut tidak nyaman atau bersalah. Kata-kata yang biasa dilakukan oleh guru tersebut yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu lagi. Atau gimana coba kalau orang tua kamu mengetahui perbuatanmu seperti itu. Nah, di sini murid akan merasa bersalah setelah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sifat seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi yang tertanam rapat di dalamnya. Murid menjadi menahan perasaan, tidak seperti murid yang dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara yang negatif. Jadi biasanya di sini ketika membuat rasa bersalah, siswa itu selalu mengenalnya gitu. Ya, jadi ada jangka panjang dibanding tadi sebagai posisi penghukum tadi. Selanjutnya adalah untuk teman akan dijelaskan oleh langsung akan disampaikan oleh Ibu Anita. Lagi menjelaskan. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 posisi kontrol yang ketiga, yaitu guru perannya sebagai teman terhadap peserta didik. Nah, guru di sini posisinya tidak akan menyakiti murid, gitu. Kemudian, tetapi di sini berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman di sini guru bisa posisinya negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid, dan guru di sini menggunakan hubungan baik yang adanya humor, kemudian mempengaruhi seseorang. Biasanya kalimat-kalimat yang terlontarnya di sini sudah nampak gitu ya, bahwa misalnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu ini? Kemarin kamu sudah janji kepada ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil senyum gitu ya. Nah, kemudian ya tidak apa-apa, duduk kalau misalnya terlambat gitu. Kemudian nanti ibu guru akan membantu. Nah, sambil tersenyum gitu. Nah, jadi untuk posisi teman di sini nada suaranya dari guru terhadap peserta didik itu ramah, akrab, kemudian ada candaan, dan bahasa tubuh gesturnya juga sedikit merapat kepada peserta didik. Kemudian adanya senyum yang jenaka gitu.
Nah, hal ini pun selain ada positif, ada negatifnya pastinya. Jadi positif teman di sini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid tersebut akan merasa kecewa. Saya pikir ibu teman saya gitu, tapi nyatanya bukan, gitu kan? Kemudian merasa kecewa, kemudian merasa bersalah. Yang efek yang lainnya negatifnya itu bahwa si peserta didik tersebut hanya percaya kepada guru A saja, yang merasa dirinya itu adalah temannya gitu. Itu adalah negatifnya. Nah, jadi bagaimana perasaan murid ketika guru bersikap sebagai teman, kan? Ya. Nah, tadi maka hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positifnya. Hanya saja di sisi lain, negatifnya muncul murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengadakan guru tersebut membantunya. Akibatnya adalah posisi teman di sini akan membuat dan menyuruh guru tersebut dalam membantu dan bagaimana bisa membantu peserta didik. Berikutnya adalah guru sebagai pemantau. Memantau dan mengawasi pada saat bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi dan konsekuensinya. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid tersebut gitu sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, di sini biasanya keluar kalimatnya adalah kata-katanya, coba ingat tidak peraturannya apa, kemudian apa yang telah kamu lakukan, kemudian adanya sanksi atau konsekuensi apa. Jadi bedanya tadi dengan penghukum. Kalau penghukum langsung ketika di saat itu melakukan kesalahan langsung dihukum gitu, tapi tanpa adanya suatu ada kesepakatan awal gitu. Sedangkan kalau pemantau di sini tadi ada konsekuensinya, tetapi sebelumnya itu sudah ada kesepakatan terlebih dahulu gitu. Itu pembedanya dengan posisi penghukum gitu. Nah, seorang guru pemantau di sini sangat mengandalkan penghitungan catatan biasanya, kemudian data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini juga akan menggunakan stiker biasanya, kemudian slip catatan, kemudian daftar cek atau daftar poin gitu. Kemudian posisi pemantau di sini juga adanya stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab kepada guru pemantau tersebut. Berikutnya adalah di sini hasilnya. Hasilnya itu murid memahami konsekuensinya yang telah dibuat sebelumnya, yang harus dijalankan, yang telah melanggar salah satunya peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan dan menjadi tidak marah, kemudian tidak membuat merasa bersalah. Dan murid pun tetap dibuat tidak nyaman, tapi yang di sini tetap dibuat tidak nyaman terhadap posisi pemantau, karena tadi diingatkan berulang kali apa yang telah dilakukan, konsekuensinya apa gitu. Kemudian guru tetap harus memantau pada saat mengerjakan tugas tidak di jam pelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer di sini berkenaan tentang posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid yang mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atas yang murid tersebut lakukan dan menemukan solusi atas permasalahan yang dilakukan murid tersebut. Dan posisi di sini adanya suatu keterampilan yang tadi keterampilannya diajak diskusi peserta didik tersebut, bukan hanya banyak peserta didik kita yang melakukan kesalahan gitu. Nah, tetapi di posisi manajer di sini seorang guru adanya bertanya kembali kepada muridnya gitu, sehingga muridnya tersebut dapat berpikir apa yang mesti saya lakukan, kesalahan apa yang saya lakukan. Dan biasanya kalimat-kalimat yang keluarnya apa yang kita yakini, bukan hanya kamu saja yang diyakininya, kita gitu. Kemudian
Kamu juga apa yang diyakini oleh kamu sendiri kepada peserta didiknya. Kemudian jika kamu meyakini ini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apakah pada posisi yang lebih baik dan lain sebagainya. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, otomatis dari beberapa pertanyaan yang terlontar dari manajer ini, yang diharapkan peserta didik kembali yang dapat menjawabnya gitu. Jadi bukan konsekuensi dari awal gitu. Jadi adanya tanggung jawab terhadap peserta didik tersebut. Jadi tugas seorang manajer di sini bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid terhadap kelompok dengan yang lebih baik dan lebih kuat kembali. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman, pemantau, atau penghukum. Yang mana 5 kontrol di sini yang sudah dijelaskan. Ya, nah di sini sudah dijelaskan dari 5 posisi kontrol, itu ya. Berdasarkan dari teori yang ada, itu yang lebih baik adalah posisi yang kelima, posisi manajer. Jadi manajer itu bukan hanya kepala sekolah saja, sebagai guru pun mesti ada memiliki posisi kontrol tersebut. Terima kasih, dilanjutkan. Oke, aduh banyak sekali sih. Sudah guru penggerak sih. Sudah menjadi guru penggerak semua, dan semoga kita bisa memilih posisi kontrol kita gitu ya, seperti tadi yang sudah disampaikan. Yang pertama sebagai penghukum, katanya di kurikulum Merdeka ini hukuman itu tidak boleh. Hukuman itu tidak boleh. Dan guru itu ada gitu ya, yang hobinya atau memposisikan dirinya itu sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu di situ jadi malu. Yang kedua, membuat rasa bersalah juga ternyata kurang baik menurut teori. Mudah-mudahan menurut prakteknya juga ya, Pak Ibu dan Pak Dewa. Yang ketiga, pemantau. Pemantau itu sering mengingatkan, ini loh peraturannya, kenapa kamu begitu? Kita kan sudah sepakat, kita itu harus gini, kenapa kamu gitu. Itu pemantau. Kalau teman itu kita memang mengingatkan gitu sebagai orang dewasa, tetapi memposisikan sebagai teman. Jadi anak itu sejajar gitu level headed, jadi anak enak curhatnya pada guru tersebut. Dan yang paling bagus adalah sebagai posisi manajer, menjadi win-win solution gitu, baik untuk gurunya maupun untuk anaknya. Jadi untuk meraih karakter yang lebih baik lagi, yang lebih kuat lagi, anak lebih percaya diri lagi untuk kembali kepada lingkungannya. Ketika kita bertanya banyak tentang latar belakang anak ketika terjadi sesuatu yang harus kita sikapi, itu menyedihkan sekali anak-anak kita. Banyak sekali yang, kalau di sini perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa beraktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. ya, itulah film kita hari ini. Padahal banyak sekali gitu video yang kita analisis, jadi kita ambil satu yang ini. Tadi menurut Bapak Ibu, kan tadi budaya positif ini membahas tentang posisi kontrol guru yang 5 ini ya. Satu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga pemantau, yang keempat menjadi teman, dan yang kelima menjadi manajer.
menurut Bapak Ibu, tadi yang dilakukan oleh guru tersebut menerapkan posisi kontrol yang mana? Yang teman, oke. Ada yang lain? Manager. Ada yang mah pakarnya. Jadi memang Bapak Ibu kami belajar di CGP ini yang tergugah adalah jiwa mendidiknya. Banyak sekali ilmu-ilmu dari BK. Saya sering bolak-balik ke BK setelah saya belajar ini, saya bertanya ini ada anak gini-gini, saya konsul ke BK gitu. Memang banyak sekali ilmu-ilmu BK di sana. Pak Dede betul kata analisis itu adalah posisi manajer, gitu ya, posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Oke, dan yang tadi dilakukan oleh guru tersebut disebut segitiga restitusi. Dan kita harus berlatih seperti ini, gitu ya. Apa aja segitiga restitusi? Seperti gambarnya, yaitu segitiga biru. Yang pertama, sebenarnya nggak berurut ya, tapi saya sebutkan ke satu, menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, apakah anaknya yang datang sendiri seperti tadi, ataukah kita yang mengambil anak, kita itu harus menstabilkan dulu dia supaya dia mau menerima kita gitu, mau ngobrol dengan kita. Jadi supaya emosinya stabil dulu gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Anak itu harus mampu mengidentifikasi apa kesalahannya oleh dianya, bukan oleh kita. Jadi inilah gitu ya segitiga restitusi. Jadi anaknya yang harus menemukan kesalahan apa yang sudah dia buat. Kemudian dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini kata keyakinan itu nggak biasa ya buat saya. Mungkin di BK sudah biasa. Jadi keyakinan itu seperti kesepakatan ya, kesepakatan kelas harus begini, tidak boleh begitu. Bedanya, kalau kita kan biasa menyebutnya peraturan ya. Peraturan itu bedanya, peraturan itu dibuat oleh pihak sekolah gitu. Dan anak hanya melaksanakan peraturan tersebut. Sedangkan kalau keyakinan itu anak dilibatkan dalam pembuatan keyakinan tersebut. Bagaimana nih supaya pembelajaran kita lancar? Apa yang harus kita yakini? Nah, di awal pembelajaran itu seperti itu. Kalau guru yang menerapkan keyakinan kelas. Oke, itulah segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya guru itu berbicara seperti ini ketika ingin menstabilkan identitas si anak. Berbuat salah itu wajar. Jadi anak itu tidak merasa disalahkan gitu. Berbuat salah itu wajar. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Contoh berikutnya, ibu pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Jadi anak, oh ternyata ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi kita perbaiki gitu. Contoh berikutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Mari kita selesaikan masalah ini. Berikutnya lagi, ibu, bapak ya, ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Contoh berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, validasi tindakan yang salah. Biasanya guru itu berbicara seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih parah lagi daripada itu. Seperti tadi ya, hanya membentak-bentak sebenarnya tidak merusak gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Contoh lainnya, kamu patut bangga karena kamu bisa menahan emosi kamu pada saat itu. Contoh lainnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu juga harus menambah sikap yang lebih baik lagi. Dan menanyakan keyakinan kelas. Tadi kan kita lihat ya, anak itu ketika datang menghadap gurunya, itu emosinya bagaimana? Iya,
digitukan, diginikan, digitukan gitu oleh Eka. Saya tidak terima Pak, guru-guru. Nah setelah gurunya mengatakan apa ya tadi lupa, mengatakan apa gurunya? Oh apa? Misalnya ya, saya lupa tadi gurunya ngomong apa. Berbuat salah itu wajar. Bapak mengerti kamu bisa berbuat seperti itu. Jadi kita pro dia dulu gitu. Kita pro dia dulu, jadi si anak itu merasa nyaman untuk berbicara sama kita. Berikutnya validasi supaya mereka tahu kesalahan mana yang telah mereka perbuat. Kemudian yang ketiganya yaitu mereka harus bisa menemukan solusinya sendiri seperti tadi. Dia si anak itu menemukan solusinya sendiri, kemudian emosinya juga makin menurun, mereda, dan si anak itu berjanji ya akan lebih baik lagi dengan karakter yang lebih kuat. Itulah segitiga restitusi. Mungkin untuk lebih jelasnya guru BK ya yang lebih tahu tentang ini. Tapi jujur saja saya merasa terbantu sekali dengan ilmu ini, dan sebagai wali kelas saya menemukan banyak sekali masalah-masalah yang harus kita bantu. Anak-anak kita itu fragile gitu ya. Fragile itu rapuh. Karena aduh kalau kita tahu latar belakang mereka, ya Allah nih asalina sinetron banyak sekali. Oke, Bapak Ibu, mungkin itulah modul 1.4 yang kita kolaborasikan disampaikan bertiga. Mohon maaf kami hanya berusaha menyampaikan dan hanya sedikit sekali ilmu yang kami miliki. Apakah perlu ada tanya jawab? Ya tergantung floor kali ya. Ada yang berminat bertanya. Silakan. Itu gampang, bisa dipelajari di aplikasi, bisa dipelajari di kursusan. Tetapi mendidik membuat anak berkarakter kuat dan berbudaya positif itu sangat sulit sekali. Dan mari kita belajar terus untuk memperbaiki nilai kita sebagai guru. Makanya guru itu harus sejahtera, harus tenang hidupnya, karena berat menjadi pendidik itu. Untuk ajar bahasa Inggris sekali lagi mudah, tapi menjadi pendidik susah sekali. Terima kasih. Sepertinya Sepertinya Bapak Ibu ada dua opsi nih, sangat puas atau sangat tidak puas. Saya tidak ada pertanyaan. Mungkin dokter bisa aja. Oke, itulah modul 1 dari 10 modul. Jangan bosan, nanti suatu saat kami share lagi untuk modul-modul berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos yang meriah untuk tim penggerak tidak global. Terima kasih Bu En, Bu Gina dan Bu Anita atas sharing ilmunya. Ibu Bapak semua, sebagaimana susunan acara yang sudah di-share tadi di grup, acara sebetulnya sudah selesai ketika sosialisasi kurikulum dari tim guru penggerak selesai disampaikan, maka acara sudah selesai. Hanya barusan ada WA dari Pak Kepala, barusan Pak Dede masih ke ruangan Pak Kepala, mohon ditunggu berapa, 2 menit, 3 menit ya. Ya, mau kesini lagi katanya Pak Kepalanya. Mohon bersabar Ibu Bapak, jadi acara tidak dulu ditutup, mohon ditunggu dulu sebentar.